Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sehat selalu. Saya mohon izin untuk menyampaikan paparan sosialisasi berkaitan dengan program praktisi mengajar. Pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk men-sharingkan PPT yang sudah kami siapkan untuk sosialisasi program praktisi mengajar MBKM, di mana program ini dilatar belakangi oleh kondisi yang menjadi concern kita bersama ya sebagai insan pendidik Indonesia, di mana Bapak Ibu bisa melihat bahwa 9,1 juta dari 140,15 juta angkatan kerja di Indonesia masih menganggur. Kemudian juga ada fakta yang kami ambil dari survei Wireless Tower Watson tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang menyatakan bahwa 8 dari 10 perusahaan di Indonesia sulit mendapatkan lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang siap pakai. Untuk itu maka kami Direktorat Pendidikan Tinggi merancang program praktisi mengajar dengan fokus capaian seperti yang juga sudah disampaikan oleh Pak Henry maupun juga oleh Pak Sofyan, bahwa fokus capaian program praktisi mengajar ini adalah IKU 4, yaitu praktisi mengajar dalam kampus, kemudian IKU 7, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Dalam program ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, praktisi ahli dari dunia kerja diharapkan akan membawa kasus terkini atau recent cases dan praktek terbaik atau best practices serta tren masa depan atau future trend dari bidang yang ditekuninya. Pengetahuan dan keahlian ini kemudian akan diselaraskan dengan capaian pembelajaran mata kuliah bersama dengan dosen untuk diajarkan kepada mahasiswa melalui metode belajar mengajar yang diharapkan akan meningkatkan kolaborasi dan partisipasi yang pada akhirnya itu akan bisa menjawab kebutuhan untuk fungsi kolaboratif dari perguruan tinggi dan dunia kerja ini akan kami tawarkan dalam 2 sistem. Yang pertama adalah kurikulum by higher education, di mana program studi membuat kurikulum yang akan melibatkan praktisi, dan sistem yang kedua adalah kurikulum through higher education, di mana praktisi akan pada umumnya mereka mempunyai program atau template modul yang dapat diserap di dalam program pembelajaran di sebuah program studi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, program praktisi mengajar ini tentunya akan melibatkan 2 pihak, yaitu pihak kampus MBKM, di mana kampus ini akan menyediakan mata kuliah yang bisa ditawarkan oleh prodi-prodi yang ada di dalam kampus tersebut. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa melihat di dalam tayangan, mungkin ada mata kuliah 1, mata kuliah 2, di mana perguruan tinggi nantinya akan diperkenankan mengusulkan 30 mata kuliah di setiap perguruan tinggi yang akan disubmit untuk program praktisi mengajar ini. Nah, dari kampus tentunya kami juga akan berharap ada respon atau kolaborasi dari dunia kerja, dunia usaha dan industri dengan mengirimkan praktisi-praktisi terpilih mereka yang akan berkolaborasi dengan dosen untuk bisa menyiapkan satu modul dan proses pembelajaran yang tentunya akan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang adaptif. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah sebenarnya manfaat dari program praktisi mengajar? Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Sofyan maupun Pak Ogar bahwa manfaat program praktisi mengajar ini sebenarnya akan dirasakan oleh banyak pihak. Yang pertama adalah dari dunia kerja atau dunia industri, di mana mereka akan diharapkan mendapatkan informasi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari dosen dan mahasiswa sendiri tentunya akan memperoleh pengetahuan pengalaman, tentunya akan
mampu untuk memenuhi IKU dari perguruan tinggi yang berpengaruh terhadap penilaian akreditasi. Nah, ketiganya ini akan berakumulasi terhadap apa? Tentunya akan berakumulasi terhadap peningkatan mutu dan adaptabilitas lulusan, dan pada akhirnya tentu akan bisa berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi makro Indonesia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya sharingkan alur program dari praktisi mengajar. Jadi program praktisi mengajar ini akan secara sederhana akan dibantu dengan alur program seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam PPT ini. Yang pertama adalah perguruan tinggi melakukan pendaftaran dan kemudian akan memasuki tahap evaluasi perguruan tinggi oleh tim praktisi mengajar. Nah, apabila perguruan tinggi diterima, maka perguruan tinggi akan masuk di dalam tahap berikutnya, di mana perguruan tinggi akan menyampaikan mata kuliah yang rencananya akan diusulkan untuk berkolaborasi dengan praktisi, di mana perguruan tinggi bisa menyiapkan praktisi itu secara mandiri dari jejaring perguruan tinggi sendiri, ataukah mungkin perguruan tinggi membutuhkan dokumen atau database tentang praktisi-praktisi yang bisa diakses di platform praktisi mengajar yang disiapkan berdasarkan ekspertis dari praktisi tersebut. Nah, pada saat dosen atau perguruan tinggi memiliki jejaring praktisi dari perguruan tinggi sendiri, maka akan lanjut pada tahap di mana perguruan tinggi akan mengunggah proposal mata kuliah untuk ikut di dalam program praktisi mengajar. Nah, tahap berikutnya adalah evaluasi proposal mata kuliah oleh tim praktisi mengajar. Apabila usulan tersebut lolos, maka akan masuk pada tahap persiapan kolaborasi, kemudian pembelajaran, dan juga pada tahap pelaporan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, bagaimana dengan skema praktisi mengajar ini terkait dengan kolaborasi bersama dengan praktisi? Kami mengusulkan ada dua skema, yang satu disebut dengan kolaborasi pendek dan kemudian skema yang kedua disebut dengan kolaborasi intensif. Kolaborasi pendek ini ditujukan kepada praktisi yang memiliki keterbatasan waktu. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa apabila kita mengundang praktisi yang masih aktif berperan sebagai CEO di sebuah perusahaan, tentunya mereka memiliki keterbatasan waktu. Maka ini akan cocok untuk bisa berkolaborasi dengan PT dalam bentuk skema kolaborasi pendek. Nah, bagaimana mekanismenya? Praktisi ini akan diundang minimal 2 kali pertemuan dan 4 jam tatap muka. Sedangkan maksimumnya adalah 10 jam tatap muka per semester yang akan didanai oleh program praktisi mengajar. Kegiatan pelibatan praktisi ini akan dilakukan sebaiknya sebelum tanggal 7 Oktober tahun 2022. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat kegiatan perkuliahan dari pertemuan minggu pertama sampai dengan minggu ke-16, harapannya 7 Oktober itu adalah Bapak Ibu sudah menyelenggarakan kegiatan pertemuan pada minggu pertama sampai sekitar minggu ke-7 atau minggu ke-8. Nah, sedangkan untuk kolaborasi intensif ini ditujukan bagi praktisi yang dapat terlibat secara intensif. Jadi praktisi di sini memiliki keleluasaan waktu sehingga mereka akan bisa berpartisipasi minimal pada 15 jam tatap muka dalam satu semester dan maksimal 41 jam kerja per semester yang akan didanai, di mana ini termasuk dalam persiapan koordinasi dengan dosen maksimal 3 jam dan feedback serta evaluasi maksimal 2 jam. Dan kegiatan untuk melibatkan praktisi di dalam proses pengajaran ini sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 18 November tahun 2022. Batas waktu ini tentunya Bapak Ibu mungkin juga sudah sangat sadar bahwa ini akan berkaitan dengan bagaimana kita melaporkan pertanggungjawaban MONEF, terutama yang berkaitan dengan administrasi keuangannya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian,
kolaborasi pendek ini bisa dirancang dalam pertemuan minggu pertama sampai dengan minggu kelima. Kira-kira dalam bentuk kegiatan seperti apa? Nah, kami mencoba untuk memberikan gambaran bahwa kolaborasi pendek ini bisa dirancang di dalam RPS dari program studi itu dalam bentuk pertama praktisi memberikan penyampaian materi, diskusi, kemudian pemberian tugas atau kasus. Kemudian di minggu kedua misalnya praktisi akan lakukan kolaborasi bersama dengan dosen untuk melakukan diskusi kelompok, di mana praktisi tersebut akan bertindak sebagai fasilitator. Kemudian di minggu ketiga atau minggu keempat dirancang kegiatan di mana praktisi dapat melakukan presentasi hasil belajar dengan memberikan resume atau feedbacknya. Nah, sedangkan untuk kolaborasi intensif ini bisa Bapak Ibu rancang dengan kombinasi antara apa yang dilakukan di kolaborasi pendek ini dengan apa yang dilakukan di dalam minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-16 yang bisa dirinci seperti yang ada di dalam tayangan PPT berikut ini, yaitu misalkan praktisi memberikan pemberian tugas kepada mahasiswa di minggu ke-6, kemudian di minggu ke-7 diskusi atau tugas kelompok atau kasus yang diberikan secara berkelompok. Kemudian di minggu ke-8 atau 9 praktisi bisa diajak berkolaborasi untuk pengerjaan tugas dan tutorial, kemudian presentasi dan evaluasi hasil belajar. Sedangkan di minggu ke-12 dan minggu ke-16 itu adalah review dan evaluasi oleh dosen pengampu. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses pembelajaran dalam program praktisi mengajar ini akan bisa diwujudkan dalam hal-hal yang sudah dideskripsikan di dalam skema yang tadi ditayangkan di dalam PPT, dan itu tentunya harus terdeskripsikan di dalam RPS yang nanti akan Bapak Ibu submit di dalam kesatuan proposal yang akan diunggah ya di dalam program praktisi mengajar ini. Nah, bagaimana dengan mekanisme keterkaitan ya usulan ini, harapannya kegiatan kolaborasi antara dosen dan praktisi yang akan diwujudkan dalam RPS. Bapak Ibu bisa mengamati apa yang ada di dalam tayangan PPT kali ini, yaitu mata kuliah, setiap mata kuliah tentunya sudah ditetapkan capaian pembelajaran dari mata kuliah tersebut. Dan kemudian juga dalam satu semester akan terbagi dalam sub capaian pembelajaran, di mana sub capaian pembelajaran ini tentunya akan bisa dicapai berdasarkan bahan kajian yang sudah disiapkan. Bahan kajian ini bisa disiapkan berdasarkan bidang keahlian praktisi yang nanti akan diajak berkolaborasi di dalam perguruan tinggi, di mana bidang keahlian praktisi ini akan memberikan kontribusi terhadap bahan kajian dalam bentuk yaitu kasus yang terkini, kemudian praktik terbaik dari praktisi tersebut, dan juga tren masa depan yang bisa di-sharingkan oleh praktisi. Nah, kemudian dari perguruan tinggi tentunya akan melaksanakan aktivitas belajar, kemudian penugasan, pembuatan kriteria penilaian dan rubrik yang diharapkan akan bisa menjawab kebutuhan dari indikator kinerja ke-7 dari program MBKM, dan bentuknya bisa berupa case method atau team based project. Aktivitas 1, aktivitas 2 dan 3 yaitu penetapan sub capaian pembelajaran, kemudian aktivitas belajar dan kriteria penilaian rubrik. Ini tentunya akan kita evaluasi bagaimana keselarasan atau konstruktif alignment-nya. Jadi harapan kami nanti Bapak Ibu dari perguruan tinggi akan mengusulkan rancangan pembelajaran semester dalam konstruksi seperti yang sudah kami paparkan ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, perencanaan dan metode pembelajaran dari skema kolaborasi pendek dan kolaborasi intensif ini tentunya akan bisa diwujudkan dalam 3 tahapan ini, yaitu yang pertama adalah perencanaan, di mana perencanaan ini tentunya harus ada keselarasan antara constructive alignment yang dikemukakan oleh John Biggs, yaitu yang terdiri dari 1, capaian pembelajaran mata kuliah atau course learning outcome-nya, kemudian proses assessment yang baik yaitu assessment proses beserta kriteria penilaiannya,
dan aktivitas belajar atau learning activity-nya. Kemudian yang kedua yaitu bahan kajian atau materi ajar yang disusun praktisi bisa berupa kasus terkini atau recent cases, kemudian praktik terbaik atau best practices, dan tren masa depan atau future trend dari bidang yang ditekuni oleh para praktisi yang kita undang untuk berkolaborasi dalam program praktisi mengajar ini. Yang ketiga yaitu metode pembelajarannya. Jadi untuk memenuhi indikator kinerja utama IQ7, maka pembelajaran dalam program ini diharapkan dengan menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau case methods, atau pembelajaran kelompok yang berbasis proyek atau team based project, atau kombinasi keduanya sebagai sebagian dari bobot evaluasi yang akan kami lakukan. Bagaimana dengan program ini, lini masa dari program praktisi mengajar? Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa tahap yang pertama dengan masa waktu yaitu tanggal 11 April sampai dengan 9 Juni tahun 2022, di mana sosialisasi program dan pendaftaran praktisi ini kami lakukan. Kemudian masuk di tahap yang kedua yaitu tanggal 2 Mei sampai dengan 10 Juni tahun 2022, yaitu pendaftaran mata kuliah yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tanggal 16 Mei sampai dengan 17 Juni tahun 2022, yaitu seleksi mata kuliah. Jadi reviewer dari program praktisi mengajar akan melakukan review terhadap usulan perguruan tinggi berupa RPS atau mata kuliah yang diusulkan dari program ini. Kemudian yang keempat yaitu pada tanggal 1 Juli tahun 2022 yaitu pengumuman hasil dari seleksi, dan tanggal 5 tahap yang kelima yaitu tanggal 4 sampai dengan 22 Juli tahun 2022 yaitu masa bimbingan teknis untuk perguruan tinggi. Jadi apabila perguruan tinggi Bapak Ibu sudah terpilih sebagai penyelenggara kegiatan program praktisi mengajar, maka akan masuk pada tahap bimbingan teknis untuk mendalami bagaimana Bapak Ibu harus menyiapkan MONEF, kemudian menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, kemudian bagaimana harus menyusun laporan MONEF untuk akhir dari program ini. Kemudian yang keenam yaitu pada periode 1 Agustus sampai dengan 18 November tahun 2022 yaitu pelaksanaan program praktisi mengajar tanggal 1 Agustus sampai 18 November 2022. Kemudian batas akhir kolaborasi pendek kami ingatkan kembali harus sudah dilakukan sebelum tanggal 7 Oktober tahun 2022, dan pengumpulan laporan kemajuan serta laporan kegiatan praktisi kolaborasi pendek itu dilakukan pada tanggal 26 September hingga 14 Oktober tahun 2022. Tanggal 7 sampai 25 November 2022 diharapkan Bapak Ibu perguruan tinggi penyelenggara akan mengumpulkan laporan akhir. Persyaratan bagi perguruan tinggi untuk dapat mengikuti program praktisi mengajar ini adalah yang pertama, perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbudristek, mohon maaf dan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri. Kemudian yang ketiga adalah perguruan tinggi memiliki learning management system sendiri ataukah bisa juga menggunakan atau mengadopsi learning management system yang ada di SPADA Indonesia. Bagaimana dengan kewajiban dari perguruan tinggi, Bapak Ibu? Kewajiban perguruan tinggi yang pertama adalah wajib mengajukan subjek mata kuliah beserta dengan praktisi dunia kerja yang akan berkolaborasi dengan dosen untuk mata kuliah tersebut. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi wajib melakukan proses review, seleksi, dan memastikan praktisi yang diajukan untuk memenuhi kualifikasi dan persyaratan. Yang ketiga adalah perguruan tinggi menunjuk koordinator program melalui surat penunjukan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu, koordinator ini tentunya akan menjembatani komunikasi antara perguruan tinggi dengan
tim praktisi mengajar. Persyaratan dosen. Yang pertama adalah dosen wajib memiliki nomor induk dosen nasional, Bapak Ibu ya, NIDN. Kemudian yang kedua adalah terdaftar di perguruan tinggi peserta program praktisi mengajar. Kemudian yang ketiga adalah merupakan dosen pengampu dari mata kuliah yang diusulkan dalam program praktisi mengajar. Berikutnya adalah bagaimana dengan persyaratan praktisi. Nah, praktisi ini disyaratkan memiliki motivasi yang kuat untuk berkontribusi di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, sudah bekerja dan atau membuka usaha minimal 3 tahun pengalaman kumulatif sejak kumulatif sejak lulus minimal D3 atau sederajat. Saat ini masih bekerja atau memiliki usaha yang masih beroperasi, kemudian memiliki keahlian yang dapat diajarkan dan tidak berstatus sebagai dosen dengan NIDN tentunya. Batasan jumlah praktisi yang terlibat di dalam program praktisi mengajar yang pertama adalah khusus untuk kolaborasi pendek, 1 mata kuliah maksimal dapat melibatkan 2 praktisi dengan rasio kelas dengan dosen yaitu 25 1 dosen dengan 25 sampai dengan 50 mahasiswa. Kemudian untuk 1 praktisi maksimal mengikuti 3 mata kuliah kolaborasi pendek yang berbeda-beda dalam 1 semester. Jadi jika praktisi ini submit sebagai praktisi di dalam kolaborasi pendek, maka dimungkinkan untuk bisa terlibat di dalam 3 mata kuliah yang berbeda, Bapak Ibu ya, dalam 1 semesternya. Kemudian 1 praktisi maksimal mengikuti 1 mata kuliah kolaborasi intensif untuk setiap semesternya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tugas dari koordinator program. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa perguruan tinggi wajib untuk menunjuk 1 koordinator program yang akan berkoordinasi dengan tim praktisi mengajar. Tugas dari koordinator program itu adalah yang pertama, melayani administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan kebutuhan penunjang untuk pelaksanaan program. Yang ketiga, memastikan kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan seluruh dokumen persyaratan praktisi yang diterima oleh perguruan tinggi. Yang keempat, melakukan sosialisasi internal di perguruan tinggi yang bersangkutan karena memang ini sifatnya adalah kolaborasi dari berbagai program studi yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima adalah menjembatani komunikasi antara perguruan tinggi dan juga praktisi. Ini adalah tugas dari koordinator. Nah, perguruan tinggi, dari bagi perguruan tinggi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tentunya setelah sosialisasi, mengikuti sosialisasi hari ini, Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai peserta program praktisi mengajar mulai tanggal 2 Mei tahun 2022 pada link yang tertera di PPT ini. Kemudian yang ketiga, bila lolos tahap evaluasi pertama yaitu proposal A, maka perguruan tinggi mendapat akses untuk memilih praktisi dari database praktisi. Ini untuk apabila mata kuliah yang Bapak Ibu submit itu belum memiliki relasi dengan praktisi ya, tetapi apabila perguruan tinggi sudah memiliki relasi dengan praktisi yang akan ditunjuk di dalam mata kuliah tersebut, maka tentunya tidak perlu harus mencari praktisi tersebut di dalam database praktisi. Kemudian yang keempat adalah perguruan tinggi memasukkan proposal B dan bila lolos akan masuk ke tahap pelaksanaan. Proposal B ini yang dimaksudkan adalah usulan mata kuliah yang akan disubmit di dalam program praktisi mengajar. Yang kelima adalah melaksanakan pembelajaran dan yang keenam adalah menyampaikan laporan antara dan laporan akhir. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan dalam sosialisasi program praktisi mengajar ini.